Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nuraisa dari SMKN 1 Kawali, jurusan Akuntansi dan Keuangan. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga garing instansi pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan merealisasikan rencana aksi 1 dengan permasalahan motivasi belajar siswa rendah dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, dengan strategi pembelajaran peta konsep pohon jaringan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini hadir semua. Untuk pembelajaran hari ini ya kita akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Silakan untuk bukunya dibuka dulu ya. Agendanya sudah diisi? Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Minggu kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada Materi apa? materi tentang keuangan daerah. Ya. Ada yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Oh, silakan kakak. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keuangan daerah yang minggu-minggu kemarin. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk pengelolaan keuangan, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ada yang lain? Oh ya, silahkan. Minggu kemarin menjelaskan mengenai pendapatan LO dan pendapatan LLA. Nah, saya akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan pendapatan LO dan pendapatan LLA. Nah, pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan LRA merupakan semua rekening penerimaan kas umum pemerintah yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Sedangkan untuk pendapatan LO atau laporan operasional merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada, ini satu lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang minggu kemarin. 1. Jenis pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Dana perimbangan atau transfer pendapatan. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4. Surplus non operasional. Dan yang kelima, pendapatan luar biasa. Kedua, belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang ketiga, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi daerah dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Beban dapat diklasifikasikan menjadi 4. 1. Beban operasi, 2. Beban transfer, dan 3. Beban non operasional, dan yang keempat, beban luar biasa. Ya, nah di minggu sebelumnya ya kita sudah mendengarkan dari beberapa siswa ya tentang materi sebelumnya tentang pendapatan, belanja, terus ada juga laporan operasional, laporan realisasi anggaran. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang belanja, bagaimana sih pengakuan belanja, diukur dengan apa pengakuan belanja tersebut. Maka materi yang akan kita bahas hari ini adalah standar pengakuan, pengukuran, pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Ya, di mana KD-nya itu di sini menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. 4.5-nya untuk KD keterampilannya yaitu melakukan pencatatan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Untuk apa sih kita belajar ini ya? Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengakuan akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengukuran akuntansi pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini kita menggunakan peta konsep pohon jaringan, ya, di mana pencatatan keuangan daerah. Yang pertama itu adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga adalah pencatatan belanja. Yang keempat adalah pencatatan kewajiban. Ya, ini materinya. Contoh yang lain juga kalian bisa searching di Google ya tentang peta konsep. Banyak sekali jenis-jenis peta konsep yang kalian bisa contoh di Google. Maaf ya loading. Nah, untuk nanti kalian akan dibuat kelompok ya. Di sini satu kelas 36 orang, nanti akan dibuat 4 kelompok sesuai dengan materi yang 4 tadi, dan kalian akan membuat peta konsep. Dan nanti kalian bisa membuatnya bisa di PowerPoint ataupun di aplikasi Canva ya. Sudah punya aplikasinya? Sudah di-download ya, di mapel-mapel sebelumnya juga atau di mapel yang lain itu sudah pernah digunakan ya. Di sini kalian tinggal searching peta konsep pohon jaringan. Dalam akuntansi ketepatan waktu itu perlu ya. Jadi ketika kalian nanti menjurnal ya ataupun membuat laporan keuangan itu harus tepat waktu. Ketika diminta tanggal 30 berarti harus disetorkan tanggal 30, jangan sampai
tanggal 31, 32, 33, tidak ada ya. Tanggal 1 bulan berikutnya, tanggal 1, 2, 3 ataupun 4. Ya, karena akan nanti misalkan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nanti akan dibagikan, silahkan membuat kelompok ya, tapi mejanya jangan digeser-geser, hanya kursinya saja. Ya, laptopnya silahkan gunakan laptop yang mau digunakan. Kalau misalkan Canva-nya di HP, ya silahkan menggunakan HP-nya. Bisa lihat tampilan di depan ya, tapi tidak kelihatan. Nah, ini adalah LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya yang sudah tadi dibagikan. Ya. Petunjuk pengerjaannya itu ada di sini. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silahkan kalian baca petunjuk pengerjaannya, dan di sini ada bahan materi untuk pembuatan peta konsep. Silahkan klik di sini karena di sini handout, jadi tidak bisa diklik di sini ya. Kalau menggunakan PDF di share di WA ataupun media digital lainnya, ini bisa diklik dan bisa nanti kalian akan mendapatkan materi. Karena di sini handout, jadi klik di sininya, silahkan buka halaman berikutnya. Ini adalah materi yang akan kalian buat untuk membuat peta konsep. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Ya, sebelum presentasi, silakan kelompok yang lain untuk mencatat materi yang ditampilkan di kelompok pertama ya, untuk pembuatan peta konsepnya ya, sesuai dengan yang ada di tampilan di layar ya. Bisa dipahami? Oh, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Rizvia Rutul Aisy. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal dengan istilah IRNED. Yang kedua, pendapatan dirilisan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik pembayarannya secara tunai maupun masih berupa piutang. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan LO pada PPKD. Di sini ada pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, PAD melalui penetapan, yang kedua PAD tanpa penetapan, dan yang ketiga PAD dan hasil eksekusi jaminan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemaparan dari kelompok 1 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di materi ini? Tidak ya. Sudah jelas untuk materinya? Jelas. Nah, di sini ya sebelum menutup pembelajaran ya, penguatan materi terlebih dahulu. Di sini tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Di sini kita itu ada pendapatan, belanja, kewajiban, dan pembiayaan ya. Di mana di sini ya kita ada perbedaan antara perusahaan jasa dagang ya, misalkan dengan perusahaan jasa, kalau di sini itu ada LRA dan LO, kalau di perusahaan jasa itu ada JU atau jurnal umum. Kalau di jurnal umum 1 kali transaksi itu dicatat 1 kali ya. Tapi kalau di kalau di praktikum akuntansi kalau di praktikum akuntansi pemerintahan itu dicatat 2 kali ya, ada jurnal LO dan jurnal LRA, karena kita menggunakan 2 basis ya, basis kas dan basis akrual ya. Ingat, minggu depan kita akan tampil kelompok 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan mengevaluasi atau
akan ulangan. Jadi kalian harus membaca materi kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita meninggalkan ruangan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum